Selamat pagi. Kita akan melanjutkan materi sebelumnya. Kita masuk ke subbab selanjutnya di subbab 9.9 tentang aproksimasi Taylor terhadap suatu fungsi. Di sini kita akan belajar bagaimana menentukan hampiran atau suatu aproksimasi Taylor terhadap suatu fungsi di sekitar titik yang ditentukan beserta taksiran kesalahannya atau errornya. Ke polinomial Taylor order pertama. Jadi waktu di MD1 tuh kalian kan udah belajar tuh bagaimana mengaproksimasi suatu fungsi dengan menggunakan garis singgungnya, ya kan, garis singgung yang melalui titik tersebut, titik yang suatu titik A. Misalkan nih kita punya suatu fungsi f, terus diaproksimasi dekat titik A oleh suatu garis singgungnya melalui titik A, FA, kayak gitu. Nah, dengan turunan pertama kan berarti kalau si garis singgung kita menggunakan turunan pertama, ya kan? Terus didapatkanlah suatu fungsinya di sekitar x sama dengan a. Kayak gini jadinya. Jadi kita bisa mengaproksimasi suatu fungsi, makanya nilai si fungsi fx ini mendekati fa ditambah f aksen a, x min a. Kayak gitu ya. Ini fungsinya, ingat kan, ini berarti fungsi dari garis singgungnya. Nah, si fungsi garis singgung ini kan dia suatu polinomial berderajat 1, ya kan? Nah, dari sini kita bisa lihat tuh polanya. Jadi, oh ternyata nih si garis singgung dari sebuah fungsi ini adalah pendekatan atau aproksimasi dari fungsi fx. Nah, di mana bentuknya ini adalah suatu polinomial order 1. Nah, kalau kita lihat lagi lebih dalam, bentuk polinomialnya ini merupakan suatu deret Taylor yang ordernya 1. Nah, ini kalau misalnya kita gambarkan nih, kita lihat ilustrasinya. Yang garis biru itu kan berarti fungsinya. Nah, yang garis hitam itu adalah aproksimasinya. Nah, si aproksimasi ini kan dia garisnya mendekati, berarti hanya mendekati kan, mendekati fungsi fx-nya karena dia berderajat 1, jadinya garisnya ya berarti ya hanya linier gitu. Nah, terus pertanyaannya, kalau misalkan fungsinya susah, maksudnya yang berderajat 2, 3, dan seterusnya, itu bagaimana ya? 2, 3, dan seterusnya nanti akan kita bahas. Nah, kita sekarang coba perhatikan suatu contoh dulu. Contoh yang pertama ini, misalkan disuruh mencari suatu P1 atau polinomial 1x yang terletak di titik A sama dengan 1 untuk suatu fungsi fx yang sama dengan ln x. Dan gunakan untuk mengaproksimasi nilai dari ln 0,9 dan ln 1,5. Jadi kita disuruh nyari nih fungsi pendekatannya dari si fx sama dengan ln x untuk mencari nilai ln 0,9 dan ln 1,5 kayak gitu. Nah, ya udah, berarti kita bisa menggunakan polinomial Taylor order pertama dengan seperti ini. Kan fungsi fx-nya ln x. Berarti kita tinggal cari aja turunan pertamanya. Turunan pertamanya adalah 1 per x. Jadi, nilai dari si f1-nya itu sama dengan 0 dan nilai turunan pertama dari satunya sama dengan 1. Gitu ya. Ini F1 dan F aksen 1 karena mau nyari A-nya di titik di dekat A sama dengan 1. Nah, gitu. Jadi ini seperti ini ya. Nah, ya udah, dari situ tinggal kita masukin aja lah ke yang tadi. Dapatlah P1X-nya itu sama dengan 0, kita masukin F1-nya itu 0, terus F aksen 1-nya itu 1 dikali X min 1. Ya udah, dari situ kita dapatkan P1X-nya itu sama dengan X min 1. Nah, ya udah, habis itu kita kan disuruh mengaproksimasi nilai dari ln 0,9 dan ln 1,5. Tinggal kita masukin deh si nilai X-nya jadi 0,9 dan 1,5. Nah, ini tadi penjelasannya, jadi si ln X ini fungsinya mendekati si X min 1. Jadi kita mengaproksimasi ln X dengan polinomial Taylor derajat 1, di mana bentuknya adalah menjadi X min 1. Kayak gitu.
Nah, ya udah dari situ tinggal kita masukin X-nya 0,9 dan 1,5. Didapatkanlah len 0,9 itu nilainya mendekati min 0,1 dan len 1,5 itu nilainya mendekati 0,5. Kalau kita cari di kalkulator itu nilai len dari 0,9 itu bener ya depannya min 0,1 dan len 1,5 itu nilainya mendekati 0,5 kayak gitu. Perhatiin nih dari hasil yang tadi, nilai pendekatan len 0,9 dengan 0,9 dengan 1,5 itu kalau kita bandingkan dengan hasil kalkulator sebenarnya nilainya itu lebih mendekati yang 0,5. Jadi errornya lebih kecil yang 0,9 dibandingkan yang 1,5. Kenapa? Karena kalau kita lihat tadi kan di soalnya di mana A-nya mendekati 1. Nah, itu terjadi karena 0,9 itu lebih dekat ke 1 dibandingkan 1,5. Gitu, jelas ya. Nah, terus untuk aproksimasi si P1 atau orde 1 ini sebenarnya baik nggak sih ketika kalau X-nya itu nggak ada di dekat A. Jadi sebenarnya dari contoh tadi itu menggambarkan bahwa aproksimasi dengan Taylor deret 1 itu cukup bagus ketika nilai X-nya itu yang dekat dengan A saja. Terus bagaimana kalau misalkan nilai X-nya tuh nggak dekat dengan A? Kayak gitu. Nah, apakah dengan polinomial order yang lebih tinggi itu juga bisa menghasilkan hasil yang lebih baik? Atau ketika si nilai fx-nya itu ketika si fungsi fx-nya itu mendekati suatu aproksimasi fa ditambah f aksen a dikali x min a dan itu menjadi polinomial derajat 1, berarti kan sisanya menjadi, kalau kita lihat di teorema sisa Taylor yang waktu pertemuan sebelumnya, berarti kan dari situ kita tahu tuh bahwa si rumus sisanya itu menjadi f turunan kedua C dibagi dengan 2 faktorial dikali dengan X min A dipangkatkan dengan 2 dengan nilai C-nya itu di antara X dan A. Terus apa sih yang bisa kita lihat dari situ? Berarti kan kalau misalkan semakin tinggi derajat fungsinya, semakin tinggi juga derajat dari sisanya, iya kan? Artinya nilai dari si R ketika F turunannya itu semakin banyak dan pembaginya faktorialnya itu semakin besar, berarti nilainya dia akan semakin kecil juga. Berarti bisa kita bilang di beberapa umumnya polinomial dengan order yang lebih tinggi itu akan mendekati lebih mendekati ke fungsi yang akan kita aproksimasi, atau bisa kita bilang nilai errornya itu lebih kecil dibandingkan dengan menggunakan hanya orde 1 atau orde yang kecil kayak gitu. Nah, kemudian kita dapatkanlah nih bentuk umum dari si polinomial Taylor orde ke n gitu. Jadi bentuk Pnx-nya itu jadi FA plus F aksen A dikali X min A ditambah turunan kedua dibagi 2 faktorial kali X min A pangkat 2 dan seterusnya sampai N kayak gitu. Nah, ini contoh untuk P2. Jadi misalkan kita disuruh nyari polinomial orde 2 untuk nilai A-nya di dekat 1, untuk fx fungsinya adalah len x gitu. Untuk mengaproksimasi nilai yang sama kayak tadi 0,9 dan 1,5 biar kita bisa membandingin tuh hasil dengan aproksimasi orde pertama, orde 1 dengan orde kedua kayak gitu. Nah, dari situ ya udah tinggal sebenarnya dari yang tadi kita kan udah dapatkan fungsinya di turunan pertama, tinggal kita tambahin aja tuh yang turunan keduanya. Kita turunkan lagi dari turunan pertamanya, didapatkanlah min 1 per x kuadrat ini ya. Ya udah habis itu tinggal kita masukin aja nilai x-nya.
itu sama dengan 1 karena kita mau nyari di titik dekat A sama dengan 1. Dari situ didapatkanlah polinomialnya seperti ini ya, karena ini order kedua. Ini kayaknya aku banyak typo deh, harusnya ini order ya, bukan order. Oke, dari situ didapatkanlah fungsi ln x itu nilainya, fungsinya dapat diaproksimasi dengan ini. Nah, ya udah kita masukin aja tuh nilai si x-nya dari 0,9 dengan 1,5. Kita masukin ke sini, didapatkanlah nilainya itu seperti ini. Nah, dari sini jelaskan ya, kelihatan banget bahwa bahwa nilai dari si aproksimasi dengan orde kedua dengan orde ke-1 itu nilainya cukup jauh. Nah, jadi bisa kita bilang bahwa di orde kedua ini mempunyai error yang lebih kecil dibandingkan dengan menggunakan aproksimasi orde pertama, kayak gitu. Nah, kemudian ini bentuk umum dari si polinomial Maclaurin-nya. Sama seperti yang tadi, kita tinggal ganti aja A-nya sama dengan 0 ya, kayak gitu. Nah, terus ini contohnya untuk si polinomial Maclaurin. Misal kita disuruh mencari polinomial Maclaurin untuk orde n, untuk e pangkat x dan cos x. Jadi ini kita nyari dua nih, fungsi e pangkat x dan cos x. Terus disuruh mengaproksimasi nilai dari e pangkat 0,2 dan cos 0,2 dengan n-nya sama dengan 4, berarti ordenya 4 gitu ya. Nah, ya udah kita turunin dulu fungsinya satu-satu, turunan dari e pangkat x dengan turunan dari cos x. Terus kita masukin juga tuh nilai ketika x-nya sama dengan 0, karena ini kita menggunakan Maclaurin, kayak gitu. Nah, terus didapatkanlah kayak gini nih, tabelnya ini semua. Ya, kelihatan kan? Nah, ya udah dari yang sudah kita cari tadi nilai-nilainya sama turunan-turunannya, tinggal kita masukinlah ke tadi ke polinomial Maclaurin-nya, bentuk umum polinomial Maclaurin-nya. Ya, terus didapatkanlah ini fungsi e pangkat x itu fungsi aproksimasinya adalah 1 plus x ditambah 1 per 2 faktorial dikali x kuadrat dan seterusnya sampai 1 per n faktorial dikali x pangkat n. Terus untuk cos x itu jadi seperti ini, 1 min 1 per 2 faktorial x kuadrat dan seterusnya. Dimana n-nya itu genap gitu. Kenapa nilai n-nya itu genap? Karena ketika dia ganjil, dia kan jadinya turunannya jadi sin. Nah, kalau sin 0 itu kan nilainya 0. Nah, kayak gitu. Jadi n-nya itu selalu genap. Ketika kita bilang orde ganjil pun tetap x pangkatnya itu tetap genap gitu ya. Nah, karena tadi diminta untuk ordenya itu hanya sampai 4 dengan nilai x-nya adalah 0,2, ya udah tinggal kita masukin lah si n-nya itu jadi 4, berarti fungsi e pangkat x itu cuma sampai si x pangkat 4 dan cos x juga sampai x pangkat 4. Terus kita masukin nilai x-nya jadi 0,2. Nah, dapatlah nilainya seperti ini. Nilai estimasi dari E pangkat 0,2 itu jadi 1,222, sedangkan nilai cos 0,2 itu jadi 0,98 sekian, kayak gitu. Nah, dari sini kita bisa bandingkan tuh nilai dari aproksimasi ini dengan nilai ketika kita nyari di kalkulator, kayak gitu. Nah, terus ini ilustrasi untuk fungsi cos x dalam grafik. Nah, untuk grafik yang biru ini, yang biru itu yang aslinya. Terus misalkan kalau kita coba aproksimasi dengan P1 atau polinomial orde 1, itu didapatkan yang ini nih, garis lurus. Ini jauh banget ya, karena kalau si orde 1 kan dia hanya garis lurus gitu. Nah, untuk orde 2-nya ini juga masih cukup jauh. Orde 2 dan orde 3 ini masih sama. Masih cukup jauh yang ini. Karena dia cuman kayak gitu aja. Terus coba diaproksimasi lagi dengan orde
maaf, ini order 4 dan order 5 tuh kayak gini kurang lebih. Nah, ini masih ada gapnya lumayan. Nah, ini untuk order 8, ini untuk order 8. Ini udah cukup mendekati. Jadi, untuk kasus ini kelihatan banget bahwa semakin besar ordernya, itu aproksimasinya semakin mendekati fungsi aslinya, atau bisa kita bilang errornya semakin kecil, kayak gitu. Nah, dari situ, dari yang contoh sebelumnya yang tadi kita hitung tentang cos 0,2, kita bisa lihat tuh sebenarnya dari perhitungannya kayak gini. Nilai dari cos 0,2 itu kan kita lihat tuh dapatkan nilainya 0,9 Nah, dari situ sebenarnya kita mempunyai terdapat dua error, dua pembulatan yang membuat itu error yang tidak sama persis dengan nilai aslinya kayak gitu, atau kita sebutnya dengan galat gitu ya. Nah, galat yang pertama atau error yang pertama itu kita dapatkan dari ini nih, yang pertama tuh yang ini. Mana nih? Nah, ini tuh kita dapatkan dari si metode, karena kita menggunakan pendekatan, nilai pendekatan. Dari metode pendekatan itu jelaslah pasti akan ada errornya, ya kan? Nah, terus yang kedua, ketika dalam proses perhitungan, ini di sini juga ada errornya lagi. Error apa ya? Error pembulatan yang jelas gitu. Nah, jadi sebenarnya di sini itu ada dua macam error atau galat kita sebutnya. Yang pertama itu galat metode, yang kedua adalah galat perhitungan. Itu seperti apa? Kalau galat metode ini sebenarnya kita udah belajar tuh di metode di Deret Tyler dan McLaurin kemarin. Nah, kita kan punya tuh fungsi sisa, ya teorema sisa di Deret Tyler kayak gini kan. Di belakangnya ini kita sebutnya si Rn. Nah, Rn ini atau si fungsi sisanya itu adalah si errornya atau galatnya dengan rumusnya seperti ini gitu. Ini udah kita bahas ya di materi sebelumnya. Nah, kalau dari hanya rumus sisa tadi itu kan di si Rn-nya itu kan mengandung nilai C. Jadi kita nggak tahu persis tuh sebenarnya galatnya itu seberapa besar atau errornya tuh seberapa besar. Kita hanya tahu bahwa nilai C atau titik C itu di antara 0 dan A gitu. Di antara X dan A kayak gitu. Jadi kita nggak tahu persis, kita hanya bisa membatasi nilai dari si errornya. Jadi kita cuma bisa tuh ngebatasin errornya tuh yang kurang dari sekian. Jadi kita harus mencari nilai error terbesarnya kayak gitu. Nah, ini ilustrasi dari error yang akan kita lihat. Nah, ini misalnya nih kayak gini nih. Kita mau mengaproksimasi nilai E pangkat 0,8 dengan galatnya kita mau errornya tuh kurang dari 0,01. Jadi kita cuma bisa bikin errornya kurang dari sekian, errornya kurang dari sekian kayak gitu. Kita nggak bisa ngefixkan satu nilai karena nilai C itu ada di suatu rentang kayak gitu. Nah, ya udah dari sini kita punya solusinya. Nah, kita punya si Rn-nya kan rumusnya kayak yang tadi, tinggal kita masukkan dari Rn tadi, kita masukkan nilai X-nya 0,8. Ya udah dapatlah hasilnya, dapatlah si Rn 0,8 itu adalah E pangkat C dibagi dengan N plus 1 faktorial dikali 0,8 pangkat N plus 1, di mana nilai C-nya itu antara 0 sampai 0,8, ya kan, karena antara X dan A. Nah, terus tujuannya kita mau mencari nilai N di mana si mutlak Rn 0,8 itu nilainya kurang dari 0,01. Nah, kita mau lihat nih, kita perhatiin bahwa E pangkat C itu kan kurang dari E pangkat 0,8, ya kan, jelaskan karena C-nya itu adalah C sendiri itu kurang dari 0,8, berarti E pangkat C kurang dari E pangkat 0,8. Dan nilai E pangkat 0,8 itu kurang dari 3. Nah, terus 0,8 pangkat N plus 1 itu nilainya jelas kurang dari 1 pangkat N plus 1, ya kan?
Itu jelas ya. Mutlak dari si Rn-nya itu, Rn yang tadi, itu nilainya kurang dari 3 dikali 1 pangkat N plus 1. Itu N plus 1 harusnya pangkatnya. Sorry, aku salah nih. Ini harusnya N plus 1 ya. Nah, dibagi dengan N plus 1 faktorial. Ini kenapa satunya jadi faktorial semua? Ini aku typo lagi, maaf. Nah, di mana 3 kali, kan 1 dipangkatkan berapa aja jadi 1. Jadi, ini nilainya sama dengan 3 per N plus 1 faktorial. Nah, dari sini kita bisa nyari tuh nilai N-nya, di mana 3 per N plus 1 faktorial itu kurang dari 0,01. Kayak gitu. Nah, berarti kita mau nyari nilai N, di mana 3 per N plus 1 faktorial itu nilainya kurang dari 0,01. Ya udah, didapatkanlah nilai N yang lebih besar sama dengan 6 untuk agar memenuhi si kondisi tersebut. Nah, ya udah. Jadi kita dapatkan si deretnya, deret polinomial Maclaurin dengan order ke-6 agar errornya itu kurang dari 0,01. Kayak gitu. Jelas ya? Nah, tadi kita sudah bahas tuh tentang si galat metode atau error yang disebabkan karena metode atau aproksimasi. Nah, error yang kedua atau galat yang kedua itu adalah galat perhitungan. Jadi, dari contoh-contoh sebelumnya, kita tuh nggak begitu melihat perbedaan yang cukup signifikan kan untuk galat perhitungan ini. Kenapa? Karena sebenarnya memang galat perhitungan itu sangat kecil. Nah, tapi ini ada catatannya ketika kita menggunakan operasi yang sangat besar, jutaan atau ratusan ribu operasi, berarti kan galat-galat kecil itu akan terakumulasi. Nah, dari akumulasi tersebut akan menghasilkan error yang cukup besar gitu. Jadi perlu diperhatikan juga untuk operasi yang sangat banyak kayak gitu. Nah, ini tugas lanjutan dari yang subbab sebelumnya. Ini 5 soal subbab 9.9, jadi total ada 10 soal. Dikumpulkan di emas berdasarkan kelompok masing-masing. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.